Magdalena Wabadu. Kita buka pada hari ini dengan membaca Surul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh wawasan dan pengetahuan menjadi amal jariah hingga yaumul qiyamah. Al-Fatihah. Oh, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Silakan, siapa yang tugas sekarang? izin share screen Ustaz. Duduk makanya. Dengan Mas, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aliatul Masyarofa dari kelompok 9 dari semester 1 dari sistem informasi. Dan rekan saya, teman saya, Kak Abi. Di sini saya akan menjelaskan menggapai kebahagiaan dalam hidup. Nah, next Kak. Nah, apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan menurut bahasa adalah kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan, pikiran, atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cita, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan. Kebahagiaan menurut istilah. Nah, menurut istilah, sebuah istilah Yunani yang telah diterjemahkan secara beragam sebagai sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan berkat. Next. Kebahagiaan menurut para ahli. Yang ke-1 menurut Rahmat. Kebahagiaan adalah perasaan yang menyenangkan serta penilaian. Dan yang kedua menurut Seligman. Kebahagiaan adalah suatu hasil penilaian terhadap diri dan kehidupan. Dan yang ketiga menurut Biswas adalah kebahagiaan kualitas dari keseluruhan hidup manusia, apa yang membuat kehidupan menjadi baik secara keseluruhan seperti kesehatan yang lebih baik. Next. Adapun salah satu ayat yang menerangkan kebahagiaan, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negara akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu, kenikmatan duniawi. Next, Kak. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap kebahagiaan dalam hidup? Dalam kebahagiaan yang hakikat dapat diraih saat manusia mengenali dirinya, mengenali Tuhan.
lebih banyak daripada yang melakukan ketaatan. Nah, yang kedua, orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, meski tidaknya, berbahagiaan orangnya melihatku dan beriman kepadaku, dan berbahagia dan beruntunglah orang yang tidak melihatku dan beriman kepadaku. Selanjutnya, nih di sini ada ciri-ciri orang yang hidup bahagia menurut Rasulullah. Keempat, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas dikategorikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berhasil. Yang kelima. Next, Kak. Kelima. Yang kelima, orang yang mampu menahan lidahnya. Ada bunyi pepatah, lidahmu harimaumu, yang pas menggambarkan betapa besarnya pengaruh dan ketimbulan oleh lisan. Ucapan itu menjadi catatan dalam kehidupan seseorang. Siapa yang mampu mengendalikan lidahnya, ia akan tergolong sebagai orang yang beruntung. Nabi Muhammad bersabda, berbahagialah orang yang dapat menahan lidahnya. Hadis riwayat Baihaqi. Next, Kak. Nah, yang keenam, orang yang banyak beristighfar. Beristighfar berasal dari bahasa Arab. Setiap hari Rasulullah beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni oleh Allah, namun beliau tahu diri dan tetap mengharap ampunan Allah yang tidak terbatas. Semakin banyak memohon ampunan, semakin besar kesempatan menjadi orang yang bahagia secara lahir maupun batin. Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang dalam catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ketujuh, orang yang hidup sederhana. Hidup sederhana tidak berarti membenci harta dan lari dari kekayaan. Dalam Islam, harta bukan menjadi tujuan, tapi perantara untuk memuluskan langkah kehidupan dalam keabadi Allah kepada Allah. Next, Kak. Oke, selanjutnya saya. Oke, ciri-ciri orang yang hidup bahagia menurut Rasulullah yang ke-8 yaitu orang yang panjang umur dan beramal baik. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata dalam Kitabul Hikam, sesungguhnya modalmu hanyalah umur, maka isilah ia dengan perbuatan terpuji dan kemudian amal soleh. Ada 3 golongan manusia dalam mengisi umurnya. Yang pertama, orang yang diberi umur yang ia manfaatkan dengan berhati-hati. Ia sadar benar bahwa modal ini hanya sementara, maka ia gunakan sebagai sarana melakukan amal soleh. Inilah orang yang akan memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua, orang yang malas dalam menjalankan dan memanfaatkan modalnya. Ia mendiamkan modalnya begitu saja, tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya, sehingga ia menjadi orang yang rugi tanpa memperoleh manfaat. Lalu yang ketiga, golongan yang gemar menghambur-hamburkan modalnya. Baginya, modal hanya diperuntukkan untuk kepuasan dan kesenangan. Dalam pandangannya, modal umur hanya bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal yang mengasyikkan hingga menyeretnya kepada kerugian yang besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, berbahagialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya.
Lalu ada penyebab manusia sulit bahagia dalam hidup. Yang pertama, seseorang tidak akan pernah bahagia karena terlalu banyak keinginan. Dengan kata lain, ia tidak punya tujuan dalam hidupnya. Kebanyakan orang lebih mementingkan untuk mendahulukan gaya hidup daripada kebutuhan hidup. Betapa banyak perintah Al-Quran yang melarang seseorang mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Dan semua yang ada di dalamnya, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yaitu Al-Quran mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Lalu yang kedua, itu manusia tidak bahagia karena sering merasa tak puas dengan keadaan dan tak sanggup menerima kenyataan hidup. Semua ini membuat orang larut dalam kekecewaan, menyalahkan bahkan mengkambing hitamkan orang lain. Dan lebih sadis lagi, menyalahkan takdir. Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak keturunan Adam diberi satu lembah penuh dengan emas, niscaya dia masih akan menginginkan yang kedua. Jika diberi lembah emas yang kedua, maka dia menginginkan lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah menyumbat rongga anak Adam selain tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapapun yang mau bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6438. Lalu yang ketiga, manusia tidak bahagia karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang yang lebih tinggi, sehingga selalu merasa kurang dan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil terhadapnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat, manusia tidak bahagia karena ia mencintai kesempurnaan, bukan keutuhan, sehingga sulit menerima kekurangan diri dan orang lain dan tidak siap menerima perubahan akan sesuatu yang dianggap sempurna. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW pernah berkata, kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Lalu yang kelima, manusia tidak bahagia karena terlalu mencintai kesenangan hidup dan tidak siap menghadapi kesusahan. Sehingga ia tidak memiliki keterampilan dan keahlian untuk menghadapi aneka masalah kehidupan. Tentang sifat dasar manusia yang mencintai kesenangan hidup ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran yang artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha ayat 131. Lalu yang keenam, kebanyakan manusia tidak bahagia karena ia sering berburuk sangka kepada yang maha menentukan, selalu menerka-nerka yang akan terjadi, cemas, gelisah, dan takut, sehingga kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah Sang Pencipta goyah, bahkan hilang sama sekali. Nauzubillah. Berburuk sangka adalah sifat buruk manusia yang bisa menjadi racun dalam kehidupannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian berprasangka atau kecurigaan, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu
kiat-kiat menggapai menggapai kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama, itu kenali Tuhanmu. Semua makhluk hidup dan alam semesta berasal dari Allah. Dengan meningkatkan pengetahuanmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, seorang muslim dapat mulai memiliki hubungan yang lebih baik dengannya. Pada akhirnya, ini membantu seseorang menerima situasi apapun. Dengan sering mengingatnya melalui zikir, kesulitan dan masalah dapat menjadi jauh dan memungkinkan Anda untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Lalu yang kedua, berdoa. Jika kita menginginkan sesuatu, berdoa adalah cara terbaik. Ketika Anda ingin merasa bahagia, terbebas dari kesulitan, dan mengalami kepuasan dalam hidup Anda, jangan berpaling dari Allah. Sebab semua yang Anda dapatkan itu berkat Allah. Baik sesuatu yang kecil maupun besar. Allah yang dapat mewujudkannya. Lalu kiat-kiat menggapai kebahagiaan dalam hidup yang ketiga, itu berbuat kebaikan. Habiskan waktumu untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa? Karena tindakan yang disukai Allah akan menuntun Anda untuk memiliki iman yang lebih kuat. Hubungan ini akan membantu meringankan Anda dari kesulitan yang sedang dihadapi. Lalu cari pengampunan. Terkadang kesedihan kita berasal dari pikiran masa lalu. Kita semua melakukan hal-hal yang tidak kita banggakan dan terkadang hal ini dapat menghantui kita. Pertama, kita harus berusaha untuk tidak mengingat kejadian itu lagi. Sebaliknya, kita harus menghabiskan waktu kita dengan berdoa dan meminta pengampunan dari Allah. Pengampunan dari Allah adalah cara untuk memperbaiki dosa dan kesalahan masa lalu. Bukan menyiksa diri sendiri yang dilakukan sejak awal. Diriwayatkan Abdullah ibnu Umar, kami menghitung Rasulullah SAW akan mengatakan 100 kali selama pertemuan, Tuhanku, maafkan aku dan maafkan aku, Engkau adalah yang Maha Pengampun dan Pemaaf. Sunan Abi Dawud 15:16. Lalu yang kelima, selalu ingat itu bisa menjadi buruk apapun situasi yang Anda alami saat ini. Ingatlah, itu selalu bisa lebih buruk. Banyak sekali berita yang menunjukkan orang-orang dalam kesulitan. Meskipun kesulitan kita mungkin sangat mempengaruhi kita, dengan melihat orang lain dan menghargai, kita tidak berada dalam situasi itu. Kita dapat menemukan kedamaian dalam hidup yang kita miliki. Lalu berdasarkan poin-poin yang telah penulis paparkan atau presentasikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan merupakan suatu keadaan pikiran atau perasaan yang berupa kesenangan dan ketentraman hidup yang dirasakan oleh manusia dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup, ditandai dengan ketenangan yang bersifat lahir dan batin, sehingga merasa berharga, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kami? Ya, silakan buat teman-teman yang lain, temannya Abi dan juga yang lain, untuk bisa memberi pandangan terhadap makalah yang telah disampaikan sama Mas Abi dan kelompoknya. Silakan. Di ini Mas Abi, di apa? Screen-nya ditutup. Oh, baik Ustaz. Silakan ya. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang tanya. Ada yang nanya? Mas Dede Herman, TI. Tadi sudah dengar ini? Sudah dengar
apa yang disampaikan Mas Abi dan kawan-kawan. Kira-kira dari makalah yang telah disampaikan ada ini nggak? Ada yang bisa disimpulkan nggak? Sudah dengar, Pak? Ya, kira-kira apa? Ada yang bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan Mas Abi dan kawan-kawan? Baik. Mungkin yang tadi saya tangkap dari materi yang disampaikan, untuk ada mengenai kebahagiaan ya Pak ya, ada tadi sudah disampaikan mengenai kiat-kiat untuk beberapa macam. Tadi juga disampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk gimana yang bisa kita contoh gitu Pak, kita ikut. Mohon maaf terputus Pak. Ya, Jadi kita sebagai umatnya kita mengikuti suri tauladan kita untuk dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam hal menggapai kebahagiaan dalam hidup gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Dede. Iya, sama-sama Pak. Kalau bertanya nggak usah nulis ya, di ini aja langsung bicara nih. Ada Mas Suheri sama Mas Muhammad sama Jarot, Mas Jarot. Ini kan pesertanya nggak banyak. Silakan Mas Suheri kalau mau nanya. Moderator siapa nih moderator? Ya, Mas Jarot mau nanya, silakan. Ya, Mas Jarot. Oke, saya mau nanya nih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya hati kita tuh selalu tenang dalam beribadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, kadang tuh saya lupa kalau sholat itu ini udah rakaat keberapa gitu. Kadang-kadang kedua atau ketiga ini takut salah apa gimana. Kadang-kadang badan saya lagi sholat tapi pikiran saya kemana-mana kadang-kadang. Gimana caranya biar menstabilkan kita itu supaya nggak mudah lupa lah dan hati kita tuh tenang. Bagaimana Pak? Mas siapa tadi? Mas Abi. Mas Abi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Dan wabarakatuh. lagi silakan tuh ada Mas itu silakan. Mas Suheri ya? Mbak. Mbak ya, silakan. Ini saya mau nanya, kan kita suka bohong, contohnya kayak kita ngomong ke ibu kita, apalagi kita kan ada di perantauan, bilangnya baik-baik saja, di sini bahagia, padahal kan demi buat ibu kita nggak kepikiran kayak gitu. Kayak gitu tuh dosa apa enggak? Oke, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya kalau ada yang mau langsung jawab Mas Abi atau siapa gitu. Oke. Ini menurut buat pertanyaannya Kak Eri, ini menurut pandangan saya, apa hukum bahagia pura-pura demi kebaikan ya intinya. Ada itu sebenarnya ada pro dan kontranya sih. Kalau untuk sisi orang yang mendengar kabar baik dari kita itu kebaikan. Tapi ketika dalam diri kita sendiri itu bisa ya jadi masalah.
tergantung kita nyesuaiin situasinya sih sebenarnya. Itu aja sih untuk yang pertanyaan dari Kak Eri. Apa hukumnya kalau pura-pura bahagia demi untuk orang lain? Tidak khawatir tentunya orang tua kita. Ada yang mau jawab lagi? Atau pertanyaan yang kedua silakan dijawab. Nanti ada yang nambahin. Iya. Yang kedua, Alia mau jawab? Kakak aja, Kak. Oke. Bagaimana hati agar selalu tenang gitu dalam beribadah, khususnya pas lagi sholat. Ya pokoknya ketika kita sholat nih, misalkan ya namanya sholat gitu, ketemu sama Sang Pencipta gitu, itu harus ditujuin gitu niatnya, pikirannya, jangan sampai kemana-mana gitu. Ya kadang kala ada aja gitu. Sebelum sholat wudhunya itu dibenerin juga gitu, karena biar sempurna juga sholatnya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Gimana penanya? Puas? Atau yang menambahkan dari Mas Abdul Fahri? Tadi di Documentot saya bilang kalau yang kameranya mati, tadi saya minta menjelaskan. Abdul Fahri, silakan Abdul Fahri. Ya, gimana pendapat Mas Abdul Fahri tentang jawaban dari kelompoknya Mas Abi? Dari pertanyaan 1, pertanyaan 2. Mana tadi Mas Fahri? Halo? Ya, Abdul Fahri silakan. Biar mengungkapkan pendapat. Halo, Mas Fahri? Oh, udah buka kamera biar ditanya ya. Ya, Mbak Kurniasi. Nah, ya nggak buka kamera. Ayo, Mbak Kurniasi silakan. Ya, izin bertanya boleh? Ya, boleh. Oh ya, daripada jawab yang bertanya ya, silakan bertanya. Untuk Mas Abi ataupun Mbak Alia, izin bertanya, apakah Anda merasa mempunyai semua yang Anda butuhkan untuk merasa bahagia? Oke, terima kasih. Apakah sudah mempunyai Iya, sesuatu Anda, untuk merasa ya, bahagia? ya maksudnya itu. Ya, Terima kasih. silakan Mas Abi yang menjawab. Ya, saya yang akan jawab. Oh, silakan. Mbak Aliatul Musyaroh ya? Musyawarah Ustaz. Oh, Musyarofa ya. Ngecek aja sih. Silakan. Pasti ada salah satu kayak kebahagiaan, kayak syukur. Kayak kita bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu rasa kayak kita merasa bahagia gitu. Ya pasti bahagia tuh kayak ada lah Ustaz. Ada. Siap. Mbak siapa nih sekarang? Mas Nur Muhammad. Ada tambahan nggak Mas Nur?
Habis Manur Mas Naufal. Wah, Mas Naufal di mana nih, masih di pesantren apa ini? Tambahin silakan. Silakan tambahin apa yang tadi. Ada ini enggak? Punya ini enggak? Punya syarat atau punya alat untuk jadi bahagia enggak tadi tuh? Jadi untuk jadi bahagia. Oh ya, Zuhairi silakan. Ya, baik. Terakhirnya tadi siapa tadi? Nanti baru saya jawab. Oh, hilang tadi, dipanggil udah hilang dia. Baik, jadi gini ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Jadi gini, yang pertama tadi pertanyaan tentang dari Mas Jarot ya. Kalau apa tadi? Pertanyaan apa Mas Abi? Bagaimana hati supaya selalu tenang dalam beribadah, Sering lupa gitu kan. lagi sholat. Iya. Ya gampang Iya, kalau kadang nanti lupa. lagi sholat jangan lupa sama utang ngelupain gitu kan. Terus masalah keluarga lupain. Kan sebenarnya kan sholat kan untuk mengadu, tapi ngadunya jangan lagi pada sholat, lagi baca niat, ingat tuh sama si mata elang gitu misalnya. Oh ini belum bayar tagihan motor, tiba-tiba belokan ada mata elang gitu kan. Kalau wajar lah kalau lupa, itu bukan tenang. Kalau misalnya kita beribadah lupa, itu sih wajar karena kan lupa itu kan tempatnya manusia. Jadi pada saat nanti kita sholat lupa, ya tinggal sujud sahwi saja. Sujud sahwi, ya subhanallah la ya'lamu wa la yashu. Jadi doang. Jadi pada saat kita lupa sholat, ya lupa ruku atau misalnya ada rukun-rukun sholat yang kita lupa, ya tinggal sujud sahwi saja, kan itu boleh. Nah, terus gimana supaya kita lebih tenang lagi? Ya sudah, kembalikan semua permasalahan kepada Allah. Jadi intinya yuk tadi tuh, syukur wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sholat dan sabar menjadi penolongmu. Al-Baqarah kan. Ibrahim ayat 7, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum azabil syadid. Jadikan syukur, ya kan? Kalau punya rezeki, kalau ada apa? Ditambah kalau kita bersyukur. Jadi semakin kita bersyukur makin bertambah. Intinya adalah hati sebenarnya. Mau bahagia mau hati. Ada orang ukuran bahagia itu nggak bisa diukur dengan apa-apa. Tahu kalau tanya tadi sama Mbak Sahiri, Kurniasi, apa sih medianya bahagia? Apakah kita nggak bisa kita bisa bahagia? Kita punya dua telinga, bahagia nggak kita? Nah, pada saat kita punya dua telinga, kita harus bahagia karena ada orang yang punya telinga. Ya kan, orang ini kita punya telinga dua. Oh, kita punya telinga dua, tapi telinga kita normal nih, kanan kiri masih bisa mendengar kan. Ada orang yang punya telinga, dia nggak bisa mendengar. Oh, kita bahagia, kita lebih sempurna. Oh, kita punya wajah misalnya kulitnya hitam, kita bahagia karena ada orang yang lebih hitam. Kita punya
rambut, oh ada misalnya kemarin punya pada nyukur rambut kan. Ya, sekarang saya udah mulai botak misalnya, saya botak tuh. Tapi saya bahagia nih botak nyukur gitu kan. Nah, intinya kenapa saya bahagia telinga, kenapa rambut saya botak, kenapa semuanya terus wajah saya bahagia, kenapa? Karena saya bersyukur. Jadi pada saat saya dapat rezeki, ya saya bersyukur. Pada saat saya dapat kenikmatan, saya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafarin azaban. Jadi ya bersyukur. Tuh tadi benar udah. Nah, pada saat saya mendapat musibah, sabrun. Sabar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba misalnya dapat sesuatu ujian yang kita harus bersabar, ya udah. Wasta'inu bisabri wassabar dan sholat. Jadi jadikanlah sabar sama sholat itu menjadi menolongmu. Ya udah. Nah, tadi sama Mas Jarod, pada saat kita sholat, boleh nggak kita ikat utang? Boleh. Boleh nggak kita ingat misalnya anak kita belum bayar SPP? Boleh. Jadi soli misalnya sunatan soli fardu zuhri arba rokaatin, terus tiba-tiba ingat, wah saya punya utang nih. Tapi langsung tuh kan nggak ngomong, maksudnya tiba, wah saya punya utang, nggak gitu maksudnya. Tapi dengan wasilah kita sholat itu, setelah sholat doa kita, ya Allah mudah-mudahan utang saya lunas, kan gitu, boleh. Nanti kalau udah ingat sesuatu permasalahan, punya trouble masalah, kan bacanya jadi lebih khusyuk. Ingat nih misalnya pada saat alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ingat tuh, wah saya punya utang 30 juta, saya punya utang 20 juta, saya punya utang 50 juta. Tuh ya Allah, jadi baca Al-Fatihahnya tuh kayaknya khusyuk banget karena ingat utang. Sama seperti kita misalnya pada saat sholat ingat sesuatu yang menyedihkan dan kita menangis. Kenapa Umar bin Khattab misalnya pada saat dia sholat nangis? Karena ingat dosa. Kenapa pada saat dia pertama kali dengar surat Toha misalnya? Karena dia ingat dengan dosa-dosanya beliau. Kenapa Rasulullah pada saat dia sholat nangis? Kenapa dia ingat sama umat-umatnya? Wah nanti umat saya itu seperti apa? Nah pada saat misalnya Anda dan semua sholat dan ingat sesuatu, oh ya Allah misalnya, ya masalah saya ini belum bayar semesteran, udah berapa bulan belum bayar misalnya, ya Allah baca Al-Fatihahnya jadi khusyuk, baca Alam Nasroh misalnya, kan Alam Nasroh Al-Kasodro kan buat mudah tuh kan, terus baca pada saat nanti baca Quran nangis karena kepengen tuh, nah itu nggak apa-apa, nggak pernah masalah. Jadi tetap tuh, jadi wasta'inu bisabri wassalah. Terus tadi kan jadi udah pertanyaan tuh, jadi nggak apa-apa kalau misalnya lupa, wajar nanti baca sahwi. Subhanallah la yanamu la yashu. Jadi maksudnya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, terus ada lagi ini. Terus bagaimana hukumnya kalau pura-pura bahagia demi untuk orang-orang lain dan tidak khawatir, contohnya orang tua kita. Kembali semua ke hati nih. Bahagia itu ukurannya hati. Ada orang kaya ketemu kan? Ada orang kaya. Coba kalau yang pernah lihat misalnya abang-abang beca tidur di becanya tuh, pules nggak? Pules banget. Aman-aman aja di pinggir jalan, sepoi-sepoi. Bahagia nggak? Bahagia. Nah, bahagia itu ukuran hati, yaitu tadi dua. Sabar pada saat dia kena ujian, dia bersabar. Pada saat dia punya nikmat, dia bersyukur. Nah, kenapa dia tidak menjadi sabar, tidak menjadi bahagia? Karena pada saat dia punya nikmat, dia merasa kurang. Kan gitu tadi kan? Nah, kalau udah sabar syukur, maka kan dia pasti kenal sama, ya kan, pertama ya tauhid lah. Tadi kan sebut tadi tuh. Ada tauhid, terus juga ya tadi kan sebenarnya pada saat dia dapat nikmat dia bersyukur, pada saat dia ujian dia bersabar, pada saat dia penuh dosa dia mencari ampunan kan. Astagfirullah, kan kayak gitu tuh kan tauhid. Jadi percaya sama Allah. Terus apa tadi, qanaah itu merasa kecukupan. Ya pokoknya saya mah dapat rezeki segini ya senang-senang aja. Allah kasih rezeki sekian gitu kan. Intinya ya udah bersyukur, qanaah, terus jaga hati, gitu-gitu doang tuh udah. Tahapan-tahapan itu yang harus mulai berjalan. Makanya kan gini, ada orang yang misalnya dia udah diberikan kenikmatan,
udah punya mobil, berbagai merek dia punya. Coba aja lihat sekarang. Di searching aja di Google, coba lihat di Google. Orang-orang kaya yang pada gantung diri misalnya. Orang-orang kaya, orang-orang konglomerat yang pada gantung diri. Nah, banyak tuh. Padahal secara keuangan, kalau ukuran kita kan, wah, apapun dia bisa. Dia bisa kenikmatan. Terus misalnya banyak hal lain lah. Terus ada orang-orang yang tidak punya, misalnya kalau kita ngeliat ibu-ibu, orang-orang desa yang cuma makan, ya tapi dia bahagia karena ukurannya ukuran hati. Nah, itu ukuran hati itu ya udah. Berapapun Allah berikan rezeki kepada kita, ya saya bersyukur, kita bersyukur. Dah lain syakartum lazidanakum lain kafirin azabun syadid. Itu udah pasti. Udah inilah ukuran syukur seperti apa? Ya di alhamdulillah, misalnya ya Allah, alhamdulillah saya hari ini bisa, misalnya hari ini dapat rezeki, ya alhamdulillah mengucapkan dengan lafaz. Terus apa salah satunya lagi misalnya dengan cara misalnya bersyukur dengan hati, terus syukur dengan perbuatan, bersyukur dengan macam-macam nih, bersyukur dengan semua itu bersyukur. Jadi bersyukur itu ya bersyukur dengan hati itu ya dengan bahwa meyakini bahwa apa yang kita terima hari itu ya karena rezeki dari kita. Dan tentu saja pada saat kita syukur dan sabar pasti rezeki halal. Tidak ada orang yang mendapatkan rezeki yang tidak halal itu tidak akan pasti merasa resah lah, pasti itu mah udah sunatullahnya. Pada saat orang melakukan dosa dia akan resah. Tapi resah itu kan atau gelisah. Ya kan kayak gitu kan. Kayak tadi kan surat apa tuh? Carilah wabtaghi fima ataka darul akhirah kan, wala tansa nasibaka fid dunya, itu kan inti tentang apa? Tentang mencari kebahagiaan di negeri akhirat kan. Ya, lanjut misalnya ada lagi cukup ya? Ada lagi pertanyaan mungkin? Ini kan suratnya surat Al-Qasas ayat 77 ya. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabtaghi fasada wa la tabtagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari yang ada di negeri akhirat, terus jangan melupakan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa ahsin kama ahsanallah, berbuat baiklah kepada Allah, berbuat baiklah maka Allah akan berbuat kepada kamu. Wala tabghi fasada, dan jangan buat kerusakan fil ard, di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini mah hubungannya antara ya udah gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau nanya lagi buat Mas Abida dan kawan-kawan. Ini si saya yang masih sakit nih. Dengar batuknya ya? Iya. Iya. Semoga cepat sembuh, Ustaz. Iya, baca Fatihah buat istri saya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Sebenarnya ini bagian dari daku metot juga. Sholat berjamaah, jaga hati, jaga sikap. Terus gimana supaya hati kita tetap bersih? Ya udah, ente semua jangan punya penyakit hati. Orang bahagia itu ya jauh dari penyakit hati. Kalau hubungannya dengan Allah, misalnya sabar, syukur, cari ampunan kan tadi, minta ampunan kalau berdosa. Hubungan sama manusia, hablum minallah hablum minanas, hubungan dengan hablum minanas ya, jangan punya penyakit hati, jangan hasud, jangan sombong, takabur, jangan ria, terus jangan apa lagi tuh? Jangan ria, jangan dewi, jangan Anissa, kan gitu kan. Betul ya? Jadi udah pokoknya enjoy saja. Jadi jangan munafik, baik munafiknya munafik insani, yang munafik yang memang sifat-sifat insan, ada munafik yang karena Allah SWT. Nah ini, terus gimana pura-pura bahagia?
membahagiakan, ya nggak apa-apa juga kan, tinggal dilihat ini ya, dilihat kadar tadi udah dijawab tuh sama Mas Naufal. Jadi kalau memang tujuan pura-pura bahagia itu zalim ya salah. Tapi kalau tujuan pura-pura itu membahagiakan orang lain itu nggak ada masalah. Nggak salah gitu kan. Kan kita niatnya niat baik. Misalnya orang tua kita kalau ngelihat kita nggak bahagia menjadi sakit, masa Anda semua mau bilang saya nggak bahagia tapi orang tua kita jadi sakit? Kan kebaikan buat dia dan tidak ada yang ketuker. Pada saat Anda berbuat baik buat orang lain, Allah akan ganti tuh. Tadi tuh ada tuh. Udah wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Kalau kamu berbuat baik, Allah akan baik lagi kepada kan gitu. Balasannya kayak gitu. Nah, semua ritual keagamaan itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, ya kan? Itu kan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia akan bahagia buat kita. Gitu. Jadi takaran bahagia itu di hati kita. Terus kita punya utang banyak nih. Kalau kita enjoy dan biasa aja, kita bahagia. Kan tinggal dibayar kan? Dibayar utangnya kan gitu. Terus gimana cara ngebayarnya? Ya ngadu aja sama Allah. Itulah dokumento. Gitu, berarti ada pertanyaan lagi buat Mas Abi tadi ya? Jadi itu ya cukup? Atau ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada yang Kadang bertanya, gini, Kak. Kadang kan silakan. pasangan kita itu suka bilang, nggak apa-apa, asal lihat kamu bahagia, aku juga bahagia. Itu gombal. Gombal kayak gitu, suka kayak gitu. Gimana, Pak? Nah, itu mah yang jauh Mas Abi aja dah, yang suka gombal. Kak, jawab. Waduh. Nggak bercanda. Nggak, kalau itu kan bisa dilihat lah, kan innama a'malu binniat. Jadi semua tuh karena niat, semua kembali. Jadi semua itu kembali ke niat, ke hati. Kalau misalnya niatnya cuma pura-puranya memang pura-pura untuk nolong ya, dia kan kembali yang nggak bagus juga. Ya kan nggak bagus juga buat mereka. Makanya kalau kita berbuat baik kembali ke kita. Kalau kita berbuat jahat juga kembali ke kita juga. Jadi kadang nggak masalah. Cuma kan nanti tinggal apa yang namanya, balasannya itu bisa yang langsung diberikan Allah pada saat itu, bisa juga balasan itu ditangguhkan di mana pada saat nanti dia yaumil akhir, dia akan menjadi apa namanya, pengadilan yang akan menjadi tempat dia diadili kan gitu. Nah, intinya kalau kita bahagia ya sudah, jauhi penyakit, jangan apa, penyakit hati dihilangin, terus dua, syukur, sabar, ikhlas, udah gitu doang tuh. Cuma kerjaan berat tuh, kerjaan bersyukur aja. Pekerjaan bersyukur aja susahnya minta ampun. Punya motor misalnya 1, tiba-tiba punya motor 2. Misalnya Mas Abi punya motor sekarang apa, misalnya apa sih motor yang bagus sekarang? Ninja. PCX. Apa? PCX. Ya masih ada nggak sih Ninja? Iya. Apa sekarang? Vespa misalnya. Iya, Vespa. listrik. Vespa yang unlimited yang harganya 70 juta misalnya. Nah, tiba-tiba Mas Abdul Fahri naik mobilnya saya nggak ngomong motor tua lebih mahal lagi soalnya. Misalnya pakai Vario. Harry King, Pak. Ente misalnya Mas Abi bilang gini, Mas Fahri motornya biasa-biasa aja. Dong Vespa. Udah itu doang tuh. Nah, itu di 2 kasus itu saja, pada saat Mas Abi bilang motor saya dong, itu kan udah sombong. Dalam kacamatanya Mas Fahri, dianggapnya si Abi bahagia, padahal kesombongan itulah menjadi kelipatan dosanya dia sombong. Pada saat dia diberikan nikmat motor Vespa, dia nggak bilang la in syakartum la azidannakum. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Nah, bersyukur itu pada saat Mas Abi misalnya punya motor, ya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Kan tanda-tanda syukur kayak gitu. Oke, motor Vespa-nya jangan dong dipakai bonceng, bukan muhrimnya. Kan gitu. Kalau mau diboncengin ya istri kan gitu. Bahwa yang senyum-senyum tahu-tahu kayaknya udah pada boncengan nih.
Yang kedua, boleh dong motornya dipakai buat jalan kemana, ke pengajian, ke taklim, terus ngajak temennya boncengan yang laki untuk sama-sama kemana, taklim. Itu kan tujuannya bersyukur, itu baru bersyukur tuh. Nah kita enggak tuh, enggak kayak gitu kan. Nah terus gimana kalau dia pada saat itu akan hilang sombongnya. Nah kalau misalnya Mas Abi ngomong begitu dan Mas Fahri dia sih tersinggung saja, nah Abi ini gimana sih orang mau ini doang motor gini kok gitu kan. Nah didoain lagi kan, Mas Abi mudah-mudahan di tikungan ketiga yang ada lampu merahnya apa motornya hilang atau apa gitu kan jadi gak bagus. Yang Mas Abinya dosa, yang Mas Fahrinya dosa. Kenapa? Mas Fahrinya pada saat dia kan ujian juga tuh, sabar. Wah, saya lagi dihina nih sama Mas Abi. Dihina banget saya sama Mas Abi. Nah, disitulah levelnya tuh. Level kenapa? Pada Mas Fahri pada saat dihina, dan dia sabar, dan dia tidak ngomong apapun, dan malah dia mendoakan Mas Abi, itulah kemuliaan. Itulah hebatnya Islam. Dia menjadi orang yang dihina, tapi dia mulia. Wah, jadi kalimatnya gini dari Mas Fahri keluar ini. Wah, iya ya. Mas Abi nggak paham dan nggak tahu. Saya doakan mudah-mudahan Mas Abi rezekinya lebih banyak, motornya jadi banyak, semua banyak, sehat semua. Tapi semuanya mudah-mudahan Mas Abi misalnya bisa berbuat untuk amal-amal soleh. Dari wasilah doanya Mas Fahri ternyata masuk gitu. Nah itu pun akan kembali lagi ke Mas Fahri. Nah itulah yang namanya jadi ada sebab musabab. Jadi hidup kita itu ada sebab musabab. Coba kalau misalnya sekarang saya nih kepengen kuliah harusnya di UI, kok masuk ke sistem antar itu ada sebab musababnya. Cuma kan kita nggak tahu. Kenapa di UI saya nggak terima? Ada sebab musababnya juga, cuma kita nggak tahu. Biasanya itu akan nanti terjadi, jawabannya itu akan kita temukan kalau kita terbuka. Contoh saya punya kawan misalnya, dia punya kawan sudah menikah 10 tahun lebih misalnya. Belum punya anak, tapi di tahun ketiga dia menikah, dia datang tuh ke alternatif. Alhamdulillah karena dia kepingin punya anak. Alternatif ditolak karena alternatif itu hanya menerima tokoh-tokoh terkenal saja. Tapi selang berapa tahun kemudian, ya mungkin dari 3 tahun sekarang tuh 7 sampai 8 tahun sekarang udah punya anak 4 orang misalnya. Baru ketahuan bahwa si alternatif itu ternyata bohong. Oh iya, jawabannya 7 tahun loh. Jawabannya 8 tahun, maksudnya baru tahu, oh iya ternyata kenapa saya tidak ke situ? Oh ternyata saya kalau ke situ saya dibohongin, ternyata yang ke situ pada ditipu gitu. Nah hidup itu ada sebab musabab, ada sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, kita akan dapat kebaikan. Makanya senyum-senyum saja. Saya misalnya dari semua mahasiswa ini, oke, sekarang saya melihat mungkin secara ekonomi biasa-biasa aja. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tinggal doanya teman-teman semua. Maka kita tidak boleh memandang remeh seseorang, tidak boleh memandang, karena Allah itu Maha Tahu. Allah itu kapan kita, nah salah satu gimana derajat kita dipakai kan, ya harusnya punya wawasan dan pengetahuan. Tidak akan berkurang pada saat kita punya wawasan, punya pengetahuan, punya pendidikan, itu secara grade, secara derajat itu akan diangkat sama Allah sesuai dengan amal solehnya masing-masing. Maka kalimat misalnya ini mah sesuai amal soleh saya, ya iya. Bahwa saya dapat kemudahan, iya sesuai dengan amal soleh saya, emang begitu. Kan bercandaan kan bisa, oh saya dapat kemudahan, oh ini sesuai amal soleh saya, iya emang begitu. Itu kan bercanda-bercandaan ya. Tapi emang itu kejadian. Intinya hati. Nah itu di daku metode pertama, sholat berjamaah, jaga hati, jaga sikap. Udah itu, udah berbahagia. Dibicarain sama teman-teman, digibah-gibahin, wah tuh si ini tuh, kita nggak usah marah. Oh itu luar biasa tuh. Itu kan dicontohin sama guru kita tuh kayak Yusuf. Dibicarain apa, dia mah nggak pernah marah.
Nah, pada saat kita bicara sama orang dan kita nggak marah, malah kita nggak paranin, malah kita doain, nah itu loh kemuliaan. Ihsan, makanya kan iman, Islam, ihsan. Ihsan itu pada saat kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, itulah ihsan. Dan itulah kemuliaan yang luar biasa. Itulah yang dilukis, yang dibuat teladan sama Rasulullah SAW kan. Rasulullah kayak gitu, diludahin, didoain, di apa, semua gitu tuh. Sampai kalau kenal Abu Sufyan kan, yang Abu Sufyan, Abu Jahal misalnya, itu kan dua pamannya Rasul yang dari beliau diangkat menjadi Rasul itu kan selalu menentang Rasul dan selalu membuat. Tapi Rasul nggak pernah tuh, makanya Rasul bilang gini, Rasul selalu berdoa kan, kalau dia mendoakan misalnya Umar sama Umar bin Abu Sufyan kan, dua Umar itu cuma minta salah satunya itu bisa masuk Islam. Tetap mendoakan Abu Jahal misalnya kan, tabat syada kan tuh, bagaimana Ustaz Al-Lahab kan, Abu Jahal, Al-Lahab, Abu Jahal kan banyak tuh, yang Al-Lahab itu kan Abu Lahab. Itu kan didoakan juga supaya masuk Islam, termasuk Abu Thalib pun juga paman Rasul yang tidak masuk Islam, dan tetap didoakan. Tapi kan mereka menjadi baik itu pada saat Fathul Mekah. Abu Lahab kan meninggal, Abu Jahal, Abu Sufyan itu pada saat Fathul Mekah kan durasinya panjang tuh. Rasulullah hijrah tuh baru setelah Rasulullah Islam besar menyerang menaklukkan Fathul Mekah kan, idza kan tuh terus baru kan Abu Sufyan termasuk yang membunuh Utsman dan memaafkan itu panjang tuh, maksudnya rentan waktunya panjang sekali. Nah, kalau ini bisa dilakukan sama mahasiswa, hati yang bersih ya, dan itu memang kekuatan yang luar biasa, dan itu jarang. Dan kalau udah itu mah ya siapa sih kalau diomongin misalnya, dia tuh yang ngambil duit gua, gimana nggak marah, padahal kita nggak ngambil, kita nggak dianggapnya ngambilnya 50.000, padahal kita kan salah, kita ngambil 100.000. Enggak dong, enggak 100.000 saya ngambilin gitu. Itu ya, jadi tetap ada pertanyaan lagi, silakan. Langsung tanya sama Mas Abi lagi tuh. Gini Pak, saya kan punya pengalaman. Mungkin kalau di kampung itu kayak yang anaknya di Taiwan, di Hong Kong itu kayak udah jadi apa ya? Kayak masalah sedekah itu kayak jadi gini, ini loh kayak jadi apa ya? Kayak pamer kayak gitu. Kayak ini loh anak saya nyumbang ke ini 1 juta, kamu nyumbang berapa? Saya kan kayak maksudnya masalah sumbang menyumbang itu kan kayak itu kan urusan saya dengan Tuhan saya kan ya Pak. Tapi kalau di kampung itu kebiasaan suka kayak gitu tuh gimana Pak? Oh iya. Ya Mas Abi menjawab, siapa temannya Jadi Mas Abi? kayak suka ngebanding-bandingin gitu. Kamu nyumbang berapa? Suka nanya kayak gitu padahal kan itu kan urusan kita gitu. Ya, iya. Di kampung itu kadang suka kayak gitu, apalagi yang anaknya kerja di Taiwan, Hong Kong itu kebanyakan. Mbak Sehri di Taiwan ya? Mbak Sehri di Taiwan? Iya Pak, udah mau. Sekarang presidennya siapa presidennya? Masih Tsai Ing-wen. Siapa? Kalau Mas Anto sekarang di mana? Tsai Ing-wen yang itu. Presiden TKI-nya siapa sekarang? Ketua TKI se-Taiwan siapa? Yang itu di KDI ya? Yang KDI sekarang nggak tahu sih Pak, soalnya kadang kan suka ganti-ganti gitu, jadi nggak update. Ya silakan Mas Abi atau teman-teman yang lain jawab pertanyaan Mbak Sehri tentang dibanding-bandingi. Ojo banding-bandingi, yo pasti kalah. Ayo silakan. Ya, Alia mau jawab nggak? Enggak, Kakak aja Kak. Oke. Menurut saya nih, itu tergantung kita nanggepinnya gimana sih. Mungkin kita harus positive thinking. Mungkin maksud dia itu
mengundang kebaikan. Jadi ayolah beramal besar-besaran gitu kan. Itu sih menurut saya. Ya, Mbak Mas Abian, apa jawabannya Mas Abian? Ya, Pak. Ya, apa? Ada pendapat? Kalau saya melihat mah itu suatu hal yang wajar sih, Pak ya. Yang namanya siapa, Mas Abian? Oh, hilang Mas Abian. Mas, gitu. Sebetulnya memang itu sebelumnya sudah dibahas kan kemarin memang kita boleh melakukan suatu amal atau memberikan suatu sedekah memang kan kalau terlihat itu baik, tapi kalau memang tangan kiri atau tangan kanan ya memberikan dan tangan kiri tidak mengetahui, itu akan lebih baik lagi seperti itu. Tapi kalau omongan orang itu sih saya kira itu sudah hal yang wajar sih, Pak. Hampir semua kehidupan itu memang nggak ada yang istilahnya kita bisa melarang dia mau ngomong apa sih, Pak ya. Seperti itu ya, kita mah dengerin saja. Dan itu memang sudah pernah ada kejadian dengan saya sendiri sih. Seperti itu. Ya, kita Mas dengerin Ari aja, Mustafa, kita silakan. cuekin aja. Ya, Mas Ari Mustafa, silakan. Yang apa Ustadz? Ya, saya nggak tahu tadi dengerin. Enggak, maksudnya tadi saya gabung lagi, sinyal saya hilang. Sinyal saya hilang, jadi saya gabung lagi. Oh iya, gimana? Ya, gimana pendapat Mas Ari Mustafa? Tentang? Habis ini R Prancis siapa nih? Siapa nih? Nanti ngasih tanggapan. Silakan Mas Ari, silakan. Tentang apa Ustadz? Tentang kalau sedekah dibanding-bandingkan. Ya, sodako tapi dibanding-bandingin, ngomongin ke sana ke sini kayak gitu. Ini loh anak saya nyumbang segini. Oh, coba dibandingin. Ya itu seperti apa? Kemarin kebetulan di Daku Metode saya dapat materi seperti itu, dan seperti yang apa yang dikatain Pak Abian dan Bu Mariati pun sedekah ya itu memberikan hal apa yang udah kita kasih. Dan kalau misalnya sedekah itu pun bukan dipamerkan ya, ibaratnya diberitahu, oh saya sedekah segini, itu nggak apa-apa, itu baik. Di surat apa kemarin tuh Bu Mariati ngasih itu ada, tapi ketika kita mengasihi dan tangan kiri kita tidak melihat, itu sama bagusnya. Jadi saya sependapat sama Pak Abian, karena dari Bu Mariati sendiri pun seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa. Bukan. Saya tanya nih, ini ada isi saya ini di sebelah nih. Ya Ustadz. Ya bagus Mas Ari. Makasih. Franchise siapa nih? Ya franchise? Ustadz. Ini benar ya? Franchise namanya ini nama benar ya, ada 36. Ya silakan, ayo ada pendapat dari Mbak R franchise. Mbak atau Mas? Mas Fran, ayo Mas Frans. Oh, nggak ada berarti ya. Berarti kalau nggak jawab berarti nggak ada. Baik, jadi kalau yang sedekah itu, jadi nggak usah. Makanya gini, ini kan emang ini lah. Kalau kan gibah kalau kita dibicarain, nih ini kan yang tadi saya bilang, makanya kan jauh dari penyakit hati. Jadi kita yang di sini jangan suka ngomongin orang lain, gibah, hasut, dengki, takabur, itu nggak boleh. Karena itulah yang menyebabkan kita nggak bahagia. Yang kedua adalah kalau kita digibahin sama orang lain, ya udah kita nggak usah marah juga, nggak usah dipikirin. Itulah yang Rasul contohkan. Rasul kan diomongin bukan ini juga, ya contohnya guru kita lah diomongin se-Indonesia, tapi kan beliau nggak marah. Dan itu kan
sampai, dan pasti pada saat dia mendapat ujian itu kan akan naik derajat. Nah, pada saat dia misalnya memaafkan orang yang menjolimi orang, misalnya Mbak Suheri merasa itu dijolimi, tapi memberikan maaf pada orang yang menjolimi itu kemuliaan dan pasti akan dapat derajatnya. Dan buat orang beriman itu ujian. Buat orang beriman itu ujian. Misalnya kita dibicarain sama orang lain kejelekan-kejelekan kita, kan orang dalam satu ayat kan, jangan gibah itu kan jangan boleh memakan daging saudaranya kan. Jadi dosa-dosa kita tuh hilang digibahin sama orang lain. Oh, saya sedekah 500.000, anak dia 1 juta. Kita wah ini nih mau sedekah 500.000, anak gua dong 1 juta. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa juga kali kan gitu. Cuek-cuek aja. Dan itu mah pasti kejadian. Nah, karena dan ini kan yang saya bilang sifat sebab musabab. Misalnya Mbak Suheri misalnya sedekah lebih kecil dibandingkan sama anaknya mereka. Terus dihina nih. Nah, pada saat Anda dihina, terus Anda mendoakan orang yang menghina, malah mendoakan kebaikan buat dia, maka kemuliaan buat Mbak Suheri. Ya Allah, dia nggak tahu nih. Kayak misalnya Rasulullah SAW pada saat Taif itu kan saya sama istri sempat tuh ngelihat tempat di mana Rasulullah SAW itu pada saat disambitin itu ada satu di musola tempat Rasulullah itu bersembunyi di situ. Bayangkan saya satu kampung di Taif itu Rasulullah datang. Jibril tuh menawarkan kan, ada 2 gunung tuh, itu tinggal digabungin saja itu akan jadi ajab kan buat mereka. Jawaban Rasulullah kan nggak gitu. Ya Jibril ini dia nggak tahu siapa saya, dia nggak tahu tentang Islam, nggak tahu, jadi biarkan saja. Rasulullah tetap aja jalan. Nah itulah yang akhirnya malah sekarang Taif itu kan menjadi tempat sebagus-bagusnya tempat di sana, termasuk kalau nggak salah Abu Hurairah itu dari Taif. Andai saja Rasulullah mengiyakan Jibril mau nyatuin gunung, wah Taif udah nggak ada tuh. Nggak ada yang namanya Abu Hurairah. Tapi kan Rasulullah bilang gitu, dia nggak tahu siapa saya, dia nggak tahu sama Islam. Nah kalimat itu kan yang harus terjadi sama kita. Oh dia nggak tahu nih, dia kan nggak pernah belajar dokumentor, dia nggak pernah belajar PAI. Oh dia belajar kan cuma belajar gitu, baca kan juga nggak bisa. Bagaimana mau tahu tentang itu? Makanya itulah pada saat dia dihina, dia menjadi sabar. Itulah bahagianya itu. Ya udah sabar. Pada saat dia diuji kan ujian diomongin itu ujian nggak ujian, diomongin loh. Rasulullah mau diludahin. Ujian, oh saya diomongin orang nih, jelek-jelekin, sabar saya nggak maki-maki, tetap saja saya tawadu, tetap saja saya sholat. Udah, ujian tuh sabar, mulia dapatnya. Terus pada saat dan itu terjadi semua orang tuh. Ada yang dia tidak tahan uji pada saat dapat kenikmatan, jadi lupa nggak sholat. Itu kayak gitu. Jadi cuma intinya gitu doang tuh. Oh iya, dan itu memang perlu pembelajaran yang luar biasa. Maksudnya perlu hati yang ini, dan bukan berarti sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Butuh jam terbang ya Pak ya? Bukan butuh jam terbang juga sebenarnya. Bukan kalau butuh jam terbang kan mesti masa sih orang yang usianya 60 tahun aja kagak sabar. Ini butuh belajar tentang agama lebih kuat, terus prakteknya. Makanya caranya siapa? Caranya ya sudah, Anda itu mulailah tuh mulai kan udah belajar nih. Oh, saya tuh nggak boleh ngomong ini. Jadi tahu tuh dampak dari kita sabar, dampak faedahnya manfaat. Kedua, dampak sama seperti kenapa kita sholat, kenapa kita puasa. Tahu tentang keilmuan itu. Terus kenapa misalnya kita harus tidak boleh hasud, tahu tentang keilmuan itu. Nah, mereka yang paham tentang itu, terus kita tahu loh, kita kalau mau bahagia itu begini. Nah, kalau kita udah tahu, oh iya. Nah, mereka yang nggak paham dan nggak tahu, pada saat dia misalnya saya mau bahagia, mau jadi, itu ukuran mereka bahagia tuh kaya punya harta. Ada yang sirik, ada yang ke Gunung Kawi, ada yang ke Goa ABC, ada yang ke kuburan gitu.
Tapi kalau mereka yang paham tentang keilmuan keislaman, dia ceritanya akan beda. Oh, bahagianya kayak gitu ya. Robiatul Adawiyah misalnya tasawuf, kan bahagianya mereka demikian, tapi proses kebahagiaan mereka luar biasa. Kalau kita belajar tokoh-tokoh tasawuf misalnya Ibnu Khaldun itu sebelum dia menjadi tasawuf, misalnya dia aktif di berbagai pemerintahan, pernah jadi gubernur juga, pernah jadi dosen di Al-Azhar. Setelah dia paham tentang keduniawian, dia masuk tasawuf. Imam Ghazali juga demikian. Ada lagi misalnya Ar-Rumi juga demikian. Itu kan versi kebahagiaannya buat beliau. Tasawuf salaf, dia tasawuf yang memang keluar dari rangkaian kehidupan. Tapi ada tasawuf yang modern. Tasawuf modern itu ya bahagia menurut mereka ya demikian. Jadi ya saya tetap berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan dunia, tapi saya ya tasawufnya tasawuf yang memang modern gitu kan. Kayak misalnya Agim kan lebih ke tasawufnya tasawuf modern, kayak gitulah. Lebih ke hati kayak gitu. Jadi intinya di hati, dan itu kan jaga hati, jaga sikap. Gitu ya. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 12 sampai jam 9:30? Udah Kak, cukup. nanya satu lagi boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau misalkan gini, kita mau sedekah tapi uangnya utang dulu, itu boleh nggak sih, Pak? Soalnya saya pernah ya, Pak. Saya tuh di chat sama ustadz saya, katanya kamu mau nyumbang nggak, katanya buat bikin ini, katanya renovasi musola, dia bilang gitu kan. Saya mau nyumbang tapi saya belum punya duit, kalau duitnya nunggu gajian gimana? Ya udah, katanya dipinjemin dulu, nggak apa-apa, kamu mau nyumbang berapa? Saya bilang nyumbang segini tapi pakai atas nama bapak saya ya, saya bilang gitu. Nah, seminggu kemudian tuh Pak, kayak duit itu belum diganti, saya dapat rezeki 3 kali lipat gitu Pak. Oh Jadi iya. itu langsung tak ganti duitnya. Oh iya, Itu boleh nggak? Oh iya, itulah hebatnya Islam. Niatnya Islam itu kalau cuma baru niat saja itu udah dicatat amal baik. Keburukan belum dilakukan, dia tidak menjadi amal buruk. Jadi kita niat nih, misalnya gini lah. Ini tidur nih, ya Allah saya niat nih ya, pokoknya mau bangun tidur, mau sebelum nonton bola saya sholat tahajud. Ternyata bablas tuh, udah dapat niatnya sholat tahajud. Udah dapat niatnya sholat tahajud, padahal kita nggak sholat tahajud, tapi niat. Ya Allah tolong, ya misalnya baca doa tidur kan, Bismika Allahumma ya wa bika amut, misalnya ya Allah baca surat tabarok ya tabarakallazi bi yadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir sampai selesai kan. Terus ya Allah tolong bangunkan saya, misalnya oh ya mudah-mudahan dengan wasilah baca doa tabarok saya mau bisa sholat tahajud nih, tiba-tiba bablas tuh, subuh juga kesiangan, bablas, udah dapat sholat tahajud karena niat. Itulah hebatnya Islam. Tapi kalau buruk, saya besok mau mencuri siapa misalnya Mas Naufal nih, sendalnya mau saya umpetin dia biar dia nyari-nyari, ternyata tiba-tiba besok si siapa Mas, nah pas tiba-tiba Mas itu ini apa sih namanya, nggak datang karena hujan. Nah itu nggak jadi keburukan. Nah terus gimana sedekah yang dia berhutang? Nggak ada masalah. Ada kartu kredit kan, ada nggak yang sedekah pakai kartu kredit? Nggak ada masalah selama dia itu komitmen sedekah dia ditunaikan dengan orang lain, selama jadi dia terbayar, jadi nggak masalah. Yang tidak boleh kan bayar zakat dengan berhutang, karena zakat itu kan harta yang harus ada, tapi sedekah nggak ada masalah. Wakaf juga nggak boleh ini. Tapi kalau sedekah tidak ada permasalahan, boleh-boleh saja untuk jadi misalnya saya komitmen nih sedekah 20 juta, tapi saya nggak punya uang. Nah sedekah 20 juta dicicil tuh, misalnya 1 juta, 100.000, 300.000, kan komitmen sedekah. Saya dulu pernah komitmen sedekah tuh di awal-awal. Saya dulu sama Kak Yusuf dalam satu acara, saya langsung dipanggil tuh. Termiji nih sama Dewan Dakwah harus sedekah 100 juta ya. Ya saya punya uang 100 juta dari mana? Saya harus sedekah 100 juta sama Dewan Dakwah. Waktu itu awal-awal daku. Gimana cara sedekahnya? Akhirnya siapa? Akhirnya saya bikin buku tuh. Saya bikin sebanyak-banyaknya buku. Dari penjualan buku lah itu saya sedekahin. Jadi semua hasil buku-buku saya yang saya jual itu royaltinya plus dengan hasil. Kan kalau
Kalau kita bayar beli kalau buku dari percetakan kan bisa dapat 30-40%. Udah semuanya buat sedekah. Gitu. Cukup ya, udah jam 9.32. Makasih buat Mas Abi dan timnya. Siapa tadi, Mbak Karyatul Afriani ya? Siapa tadi? Alia Musyarafah. Aliyatul Musyarafah ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat semuanya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pesan Alia. Sampai nanti. Masuk suaranya. Gue deg-degan. Alia.